3, 2, 1. Hai my dear Risti, ketemu lagi. My dear Risti sayang, apa kabar di hari ini dan hari-hari berikutnya? Semoga kita sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat badan, sehat otak, sehat hati, sehat kantong juga. Amin. Oke, kita mulai sekarang di bagian terakhir, episode terakhir, aku si pelakor. Maksud Bu Sarah, Pak Rio selingkuh? Tanya Pak RT kaget. Gak usah kaget Pak, dari dulu Rio emang begitu Pak. Sebelum dia menikah dan selama dengan saya. Sarah sangat tenang mengatakan hal itu, membuat Pak RT semakin bingung. Maaf nih Bu, supaya kita jangan sampai ke unsur menuduh. Apa Bu Sarah punya bukti? Tanya Pak RT. Ini bukan hal kecil Pak, jadi tidak bisa kita sembarang ngomong apalagi menuduh. Saya punya bukti banyak, foto-foto, video, karena beberapa kali saya mergokin langsung. Jadi saya tidak asal ngomong apalagi ingin menuduh. Sebelum Rio dengan saya, Rio punya hubungan dengan perempuan lain, teman saya. Itu kan artinya Rio selingkuh dari Vita Pak. Saya dan banyak teman-teman mengetahui bahwa Rio itu sudah pisah dengan istrinya. Tidak mengetahui kalau Rio masih bersama dengan istrinya. Rio punya hubungan dengan beberapa perempuan termasuk teman saya itu. Jadi menurut saya tidak mungkin Rio lakukan itu kalau dia masih punya istri. Iya kan Pak? Kalau tahu Rio masih ada Vita, teman saya itu juga gak bakalan punya hubungan dengan Rio. Begitu juga saya. Tapi ternyata itu salah, saya salah. Andai saya tidak ke Manado, Pak, saya tidak datang ke rumah ini, saya tidak akan pernah tahu keberadaan Vita. Setahun lebih Pak, hubungan saya dengan Rio, baru saya tahu ada Vita, ada istrinya. Dalam setahun lebih itu, Pak, saya bukan ngumpet-ngumpet dengan Rio, saya open-open di medsos atau dimanapun. Keluarga saya tahu, anak-anak Rio, Rama dan Lia sering makan bareng dengan saya, Pak. Jadi saat saya tahu mama mereka itu masih ada bersama papanya, saya marah pada mereka. Apapun permasalahan Vita dan Rio, Pak, mereka masih satu rumah. Jadi saat saya tahu, saya langsung mengambil keputusan untuk selesai dengan Rio. Tapi saya melihat Rio dan anak-anak tidak peduli sama Vita. Kami teman-teman, bahkan teman-teman yang dekat di Manado ini pun tidak mengetahui keberadaan Vita, Pak. Kenapa bisa begitu? Karena Rio menyembunyikan Vita. Rio malu mengakui keberadaan Vita. Begitu juga Rama dan Lia. Secara tidak langsung, dua anak itu mendukung perselingkuhan papanya, mendukung mamanya disakiti. Lia sering nginap di hotel dengan saya, Pak. Lia berlibur ke Jakarta di rumah saya hampir sebulan. Jadi setelah saya mengetahui keberadaan Vita dan keadaan Vita, saya memutuskan untuk merawat Vita supaya Vita bisa sembuh dan dia kembali dengan Rio. Apa Vita mengetahui ulah Pak Rio? Tanya Pak RT. Awalnya saya kurang yakin Pak, saya juga tidak ingin Vita tahu apalagi dengan keadaan dia, kondisi dia lagi sakit. Tapi kemudian saya menjadi dekat dengan Vita. Vita sangat tertutup, tapi beberapa kali dia mengatakan hal-hal yang walaupun tidak rinci, tapi mengungkapkan bahwa dia mengetahui ulah Rio itu. Sekalipun saya memutuskan hubungan dengan Rio saat itu Pak, saat saya mengetahui keberadaan Vita, saya yakin Rio tidak akan berhenti dari perselingkuhannya. Rio tetap selingkuh, Vita pun terabaikan. Itu sebabnya saya berpikiran biarkan Rio selingkuh, saya mengurus Vita. Jujur Pak, seiring waktu saya berharap Rio akan berubah dengan saya setia berada di samping dia dan saya mengurus Vita. Siapa tahu Vita sembuh. Saya berpikir Rio akan kembali ke jalan yang benar sebagai seorang suami untuk Vita. Tapi kemudian semakin kesini malah semakin parah Pak. Dan saya gak mau jadi Vita yang kedua. Kata Sarah lagi. Maaf nih, saya bukan mau nambah-nambah kisru permasalahan ini, tapi semestinya saya sudah ada perasaan curiga juga Pak RT. Saya juga pernah melihat Pak Rio dengan perempuan lain. Tapi saya pikir ya tidak sampai punya hubungan. Tapi mendengar cerita ibu ini bisa jadi Pak. Kemungkinan yang saya lihat itu juga mungkin wanitanya. Cerita si bapak keamanan.
Jadi Bu Sarah memutuskan untuk pisah dengan Pak Rio? Tanya Pak RT. Ya Pak, itu sebabnya saya meminta barang saya pada Rio. Karena saya ingin setelah saya selesai dengan Rio, saya tidak ingin ada komunikasi dalam bentuk apapun dengan Rio. Kedua bapak itu kembali berbisik-bisik. Saya akan menelpon Pak Rio. Ibu bisa nggak bersuara? Kata Pak RT. Sarah mengangguk. Pak RT lalu menelpon Rio. Halo, Pak Rio ini, usir dia Pak. Usir perempuan itu dari rumah saya. Pengganggu perempuan itu. Perusak rumah tangga saya dengan Vita dia Pak. Usir dia dari rumah saya. Rio sudah berteriak-teriak saat Pak RT baru mulai ngomong. Pak Rio, menurut saya, kalau Bu Sarah itu perusak pengganggu rumah tangga, gak akan Bu Sarah itu menjaga dan mengurus Vita di rumah sakit. Bahkan Sarah juga sudah bertemu dengan keluarga Vita. Itu topengnya dia Pak RT. Perempuan itu pintar acting, saya ditipu. Saya bodoh percaya pada perempuan itu Pak RT, teriak Rio. Pak RT melirik pada Sarah melihat reaksi Sarah. Lana keluar dan berdiri di pintu penghubung antara ruang tamu dan ruang keluarga. Mungkin karena mendengar suara Rio yang teriak-teriak di handphone Pak RT yang diaktifkan suara speakernya. Pak Rio, apa Pak Rio bisa pulang dulu di rumah supaya bisa bicara langsung? Tanya Pak RT. Saya tidak akan pulang kalau perempuan itu masih di rumah saya Pak. Usir dia Pak, saya tidak mau pulang kalau dia masih di rumah saya. Teriak Rio lagi. Sarah memberi kode untuk bicara langsung dengan Rio. Pak RT lalu memberikan handphonenya pada Sarah. Halo Yo, kamu kan yang menyuruh aku datang ke rumah ini. Aku hanya mau ambil barangku kok. Gak ingin apa-apa, gak ingin mengganggu kamu, apalagi bikin ribut-ribut. Aku cuma mau ambil barangku lalu aku akan pergi. Aku tahu kamu sama wanita lain sekarang. Silakan. Kan sudah ku bilang, aku gak bakal akan melarang. Balikin barang-barangku, kita berdua selesai. Kau bebas mau ngapain saja. Hanya itu Yo. Kata Sarah dengan tegas. Hei perempuan brengsek, keluar kau dari rumahku. Jangan bikin ribut di rumahku. Kalau kau tidak pergi dari rumahku, aku akan lapor polisi. Lapor saja Yo, itu lebih bagus, biar lebih jelas, kata Sarah menantang. Keluar kau dari rumahku, perempuan brengsek, gak tahu diri, gak tahu malu. Usir dia Pak RT, dia itu pelakor. Telepon terputus. Sarah emosi, sudah menduga hal ini akan terjadi. Tapi tetap saja dia sangat marah. Pelakor? Tapi Sarah tetap mengontrol dan menguasai dirinya. Sarah menyerahkan handphone itu kembali pada Pak RT. Lana mendekat dan mengusap pundak Sarah. Tante Ra, aduh, kenapa Papa begitu ya? Papa gak tahu terima kasih malah menuduh Tante Sarah. Nanti minta lagi ketemu dengan Papa Tante Ra, terus bicarakan baik-baik, kata Lana. Sarah menggeleng. Lana kan tahu Tante Ra dari dulu udah pingin pisah dengan papa mertuamu itu. Yang menahan Tante Ra tetap ada karena Mama Vita. Lana paling tahu tentang hal itu. Ingat kan Lan? Jadi gak perlu harus bertemu apalagi berbicara. Kata Sarah sambil mengeluarkan cincin di jarinya dan menaruh cincin itu di atas meja. Apa ini Bu? Tanya Pak RT. Ini cincin tunangan dari Rio Pak. Ini 3 tahun lalu. Ada nama Rio. Saya lepasin dari jari saya. Tandanya saya dengan Rio sudah selesai. Tidak ada hubungan apapun, kata Sarah. Pak RT mengambil cincin itu dan memeriksa nama di cincin itu. Bu Sarah kok bisa sangat tenang ya? Tanya Pak RT meletakkan cincin itu di atas meja lagi. Saya sudah terbiasa hadapi Rio dengan begini-begini Pak. Jadi saya sudah gak kaget. Saya tidak sakit hati Pak, tapi saya marah, sangat marah. Saya marah saat saya tahu Rio bohongi saya tentang Vita. Saya tidak masalah dengan perempuan-perempuan Rio yang lain, tapi tidak dengan Vita, Pak. Kenapa? Karena perempuan lain itu bukan siapa-siapa, tapi Vita, istri Rio, istri sah, di hadapan Tuhan, di hadapan hukum. Tidak ada seorang pun yang bisa menghapus kenyataan itu, Pak, kata Sarah lagi. Jadi sekarang gimana, Bu? Tanya Pak RT agak bingung. Seperti tujuan awal saya, Pak. Saya hanya ingin meminta barang saya itu Rio kembalikan pada saya. Tidak ada hal lain. Pak RT menelpon Rio lagi, tapi lama baru diangkat. Pak Rio, Bu Sarah hanya minta sesuatu. Katanya Pak Rio sudah tahu, hanya itu saja lalu Bu Sarah akan pergi, kata Pak RT. Pak RT,
Bapak ini bagaimana sih? Kan saya sudah bilang saya tidak pernah punya hubungan dengan pelakor itu. Jadi bagaimana mungkin barang perempuan brengsek itu ada pada saya? Rio sudah mulai teriak-teriak lagi. Pak Rio, saya tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Saya sudah menginterogasi Bu Sarah karena laporan Pak Rio, tapi laporan Pak Rio itu tidak terbukti. Ini juga ada cincin nikah atau tunangan yang ada pada Bu Sarah dari Pak Rio. Bohong itu Pak RT, cincin itu akal-akalan dari dia itu, dia yang beli sendiri bukan dari saya. Teriak Rio dan kembali menutup telepon, tidak bisa ditelepon-telepon lagi. Pak RT menatap Sarah merasa kasihan. Sarah tersenyum, mengeluarkan kertas dari tasnya. Ini ada kwitansi bukti pembelian cincin ini Pak. Ini Pak, cincin ini dibeli dengan menggunakan kartu kredit yang atas nama Pak Rio. Silakan Bapak periksa sendiri. Di kwitansi dan bukti pembayaran jelas ada nama Rio dan tanda tangan Rio juga. Jadi bagaimana mungkin saya akal-akalin ini Pak? Jreng 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 jreng. My dearisti sayang, terima kasih tetap hadir, tetap setia di channel ini. Jangan lewatin novel baru yang akan segera hadir ya. Oke, kita lanjutkan the last episode dari Aku Si Pelakor. Kilas balik 3 tahun lalu. Rio mengeluarkan kartu kreditnya dan menyerahkan kartu itu pada si empunya toko. Yo, kok pakai kartu kredit? Bisik Sarah pada Rio. Aku nggak punya cash, Ra. Rio balik berbisik pada Sarah. Pakai kredit card itu kan sama aja mencicil, yo. Mendingan nggak usah dulu deh, yo. Belum penting-penting amat kan? Masa cincin nikah dicicil sih, yo? Kata Sarah dan ingin keluar dari toko emas itu. Sarah sama sekali tak ingin memakai cincin dari Rio, apalagi dengan cara dicicil. Cincin pertunangan dicicil? Sarah merasa jengkel. Dicicil atau cash kan sama saja, Ra. Cincin itu dariku, aku yang bayar, kata Rio. Aku gak mau pakai cincin itu, kata Sarah lalu keluar dari toko emas itu. Rio menyusul Sarah kemudian, tapi tentu saja setelah tetap membeli cincin itu dengan kartu kreditnya. Sarah mendiamkan Rio, tapi Rio mengatur cara supaya Sarah memakai cincin itu dengan cara mengundang Yani dan Juli ke karaoke. Yani dan Juli yang menjadi saksi Rio memakaikan cincin itu di jari Sarah. Sarah memakai cincin itu karena menjaga harga diri Rio di depan karyawannya. Setelah itu, beberapa kali Sarah melepaskan cincin itu, tapi Rio tetap berusaha supaya Sarah memakai cincin itu. Ra, apa aku harus berlutut meminta? Aku hanya ingin kau memakai cincin ini. Cuma kamu satu-satunya, Ra. Kamu juga sudah janji kan akan memakai cincin ini selamanya. Bujuk Rio memelas. Sarah tak bergeming, tetap menolak cincin itu. Malam itu, Rio sakau terparah yang pernah dilihat oleh Sarah. Tapi menurut Sarah, Rio sakau bukan karena Sarah menolak cincin itu, tapi karena Rio depresi dengan kecurigaan masalah keuangan di kantornya. Dengan memakai cincin itu, berarti Sarah tetap terikat kesepakatan dengan Rio. Otomatis, Sarah akan membantu Rio menghadapi masalah yang sedang dihadapinya. Rio selalu memanfaatkan sekaligus membohongi Sarah. Sekeras-kerasnya hati Sarah, Sarah tak mau Rio dalam keadaan sakau, apalagi meninggal di depan Sarah. Sarah yang akan menanggung segala akibat. Terpaksa Sarah melakukan lagi terapinya. Tapi Rio tak terkendali. Dia menjelajahi seluruh tubuh Sarah dengan nafsu, walaupun tidak sampai pada melakukan hubungan badan. Tapi malam itu adalah malam terkelam buat Sarah. Untungnya, Rio tidak menyadari apapun yang terjadi saat besoknya dia bangun dalam keadaan masih hidup. Rio melanjutkan hidupnya dengan gayanya, dengan kebanggaan akan posisinya sebagai GM, di antara wanita dan uang. Sekaligus menjadi suami yang setia dan bertanggung jawab di mata keluarga besar Vita. Sarah menarik napas kembali pada kenyataan, mengambil cincin di meja itu, lalu pamit pada Pak RT. Hampir tengah malam, jadi Pak RT meminta salah satu warga untuk mengantarkan Sarah sampai di hotel tempat Sarah menginap. Sarah tak ingin berbalik lagi, sekalipun tuduhan-tuduhan kalau kecurigaan Rio memakai uang di kantornya dilimpahkan pada Sarah. Uang-uang itu untuk Sarah, itu dalih Rio. Sarah diam, tak membalas apalagi membela diri,
karena Sarah yakin dan percaya Rio yang akan kehilangan kursinya, bukan Sarah. Karena bukan Sarah yang duduk di kursi yang kaki-kakinya sudah rusak itu. Saat seorang sahabat dari kampungnya video call pada Sarah yang menunjukkan bahwa sahabatnya itu ada di salah satu pesta. Dan ternyata Rio ada di acara itu juga bersama seorang wanita. Wanita itu Lala, Ibu Lala, yang kata Rio asisten Pak Iwan, hanya seorang karyawan. Sarah tersenyum dan berterima kasih pada Lala atau wanita manapun yang berada di sisi Rio. Kehadiran wanita-wanita itu mempermudah Sarah. Sarah tak perlu mencari alasan ataupun beradu argumentasi dengan Rio. Rio dengan sendirinya sudah terlepas. Aku dijebak, Ra. Bener, aku gak bohong. Kali ini aku benar-benar jujur. Aku terjebak, aku dijebak, Ra. Kalau kamu mau kesini sekarang, aku akan membatalkan pernikahanku dengannya. Kita berdua yang nikah. Itu pesan suara yang dikirimkan Rio pada Brian beberapa hari sebelum pernikahannya dengan Lala. Dijebak? Sarah sangat berterima kasih pada orang yang menjebak Rio itu. Dan Rio masuk jebakan. Artinya Rio takkan bisa keluar lagi untuk mengganggu Sarah. Sarah merasa bebas dan damai. Kebebasan dan rasa damai yang hilang selama Sarah bersama Rio. Sarah tak menghiraukan lagi kehilangan barangnya atau apapun. Tak ingin ada hal apapun yang bisa membuat kesempatan Rio berkomunikasi dengannya. Sarah teringat saat terakhir bertemu Vita. Waktu itu, ibu di tempat yang disewa Sarah untuk usahanya memberitahu Sarah ada yang mencarinya. Dari ciri-cirinya, Sarah tahu itu Vita. Sarah lalu menemui Vita diam-diam di rumahnya. Tak ada seorang pun yang tahu pertemuan mereka berdua itu. "Hei, kau mencariku. Dari mana kau tahu tempat itu?" tanya Sarah pada Vita saat mereka bertemu. Vita tersenyum. "Aku ini kan gak waras, jadi tidak ada yang percaya kalau aku bisa melakukannya. Kamu juga kan?" kata Vita. Sarah tersenyum. "Kamu hebat, Fit. Bagus itu. Apakah kamu juga menjadi detektif untuk mengikuti Rio?" kata Sarah sambil mengacungkan jempol pada Vita. Vita tersenyum, terlihat sangat senang dan bahagia. Mereka berdua ngobrol dengan berbisik-bisik, kadang menahan tawa supaya tidak ada orang mendengar suara mereka. Tentu saja keluarga ataupun tetangga gak ada yang mau dekat-dekat dengan rumah itu. Mereka tahu Vita lagi gak waras dan ngamuk-ngamuk lagi. Walau sakit, Vita tak mungkin lemah. Dia tetap seorang perempuan, seorang istri yang akan mempertahankan miliknya, akan mempertahankan keluarganya. "Kamu suka bunga apa?" tanya Vita tiba-tiba. "Bunga? Bunga lili, warna putih," jawab Sarah. "Seperti apa bunga itu?" tanya Vita lagi. Sarah membuka handphonenya, mencari bunga lili di Google. "Ini nih bunganya, Fit. Ada yang pink, kuning. Semuanya cantik, tapi aku tetap suka yang putih," kata Sarah. Vita mengambil handphone di tangan Sarah dan melihat bunga itu. "Cantik, bunganya cantik. Aku juga suka yang putih. Nanti bawakan aku ya," kata Vita sambil tetap menatap bunga itu di layar handphone Sarah. Sarah mengangguk. Waktu begitu cepat berlalu, merubah apa yang harus berubah dan membiarkan sebagiannya menerima karmanya. "Hai Fit, aku datang. Maaf telat ya. Maaf aku tak datang saat kau masuk rumah sakit lagi. Aku tahu kau memintaku untuk menjagamu. Bukan aku tak mau menjagamu, Fit. Tapi aku benar-benar tak mau ada di lingkaran yang sama dengan Rio. Rio sudah menikah sekarang, Fit. Aku merasa tenang. Maaf aku tak datang melihatmu di saat terakhirmu. Ini aku membawa bunga lili putih seperti permintaanmu. Terima kasih sudah menjadi temanku. Damai di sana ya, Fit." Sarah meletakkan bunga lili putih itu di atas pusara Vita, melakukan selfie, lalu berjalan pergi, melanjutkan hidupnya. Tak ada satu alasan apapun yang dapat membuatnya berbalik. Sarah tak berhenti. Tempat kerja Rio ditutup, tak memberi kesempatan kesombongannya itu berlanjut.
takkan hilang, takkan hilang walau ku memilih pergi.